Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zafran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama. Di sini saya akan memandu sebagai moderator untuk podcast kecil kami yang membahas tentang fondasi rumah kita. Kenapa harus empat konsensus? Oke, baik. Sebelum itu, perkenalkan dua narasumber saya. Silakan, Bang Andi, memperkenalkan diri. Baik Bang Zapran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Nugraha. Untuk unit kerja saya bekerja di Diskominfo Kabupaten Sarawangun dan jabatan saya yaitu sebagai Sandiman Ahli Pertama. Oke, Sandiman ahli pertama ya. Untuk Kak Eka, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Suryani Eshum, jabatan dinas. Saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jabatan saya penerjemah ahli pertama dengan eh, klasifikasi penerjemah bahasa Inggris. Penerjemah bahasa Inggris ya Kak ya. Cukup langka saya Oke. kedengarannya Kak. Ya, untuk saat ini menjadi the one and only di Oh, Kabupaten Sarawak. oh, the one and only. Oke, oke, oke. Ya, the one and only. Keren sekali ya. Eh, Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Podcast ini kita buat demi menunjang untuk eh, eh, tugas latsar kami yang diberikan oleh eh, Widya Iswara kami, Ibu Dokter Haji Endarlita. Nah, Ya, di sini kami akan membahas tentang empat konsensus, yang mana empat konsensus ini dulu disebut pilar negara. Nah, pilar negara itu dulu disebutkan terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada akhirnya dirubah menjadi empat konsensus karena kata pilar memberi kesan bahwa kedudukannya sejajar dan sama-sama menyangga negara. Padahal secara teori hukum, Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segalanya. Lalu di bawah itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila. NKRI itu adalah bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan pemersatu. Maka para akademisi dan keputusan hukum akhirnya menyepakati untuk merubah empat pilar tersebut menjadi empat konsensus. Oke, baik. Kita lanjut podcast kita. Di sini saya akan bertanya, mulai dari yang pertama, yaitu Pancasila. Menurut Kak Eka, Pancasila itu apa sih selain yang dibaca pada saat kita upacara, pada saat kita sekolah dulu? Oke, Kak Eka? baiklah, saya akan menjawab pandangan saya mengenai Pancasila. Menurut saya, Pancasila itu adalah aturan main kayak gitu. Nah, biar kita dalam berbangsa dan bernegara lebih terarah dan lebih tahu dalam bersikap bernegara seperti itu. Oke. Jatuhnya Pancasila ini dari pemahaman Kak Eka ini seperti kesepakatan atau komitmen bersama ya Kak ya. Demi Ya, betul sekali. oke, demi terjalinnya suatu kenegaraan yang baik. Kalau menurut Bang Andi itu bagaimana ya, Bang? Apa Kalau itu menurut saya itu Pancasila? ya itu analoginya itu bayangin aja Indonesia itu punya rumah besar, Pancasila itu sebagai pondasinya. Kalau pondasinya itu nggak kuat, mau dibangun tembok setinggi apapun pasti bakal roboh. Pancasila itu yang bikin kita punya nilai yang sama, misalnya nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Seperti itu, Bang Zepra. Oh, jadi beda lagi nih Kak Eka. Kalau dari Kak Ya. Eka, Pancasila itu tadi berarti seperti komitmen atau kesepakatan bersama. Kalau menurut Bang Andi ini tadi sebagai pondasi. Dia menganggap Indonesia ini sebagai rumah. Maka perlu pondasi yang kuat, yaitu ideologi Pancasila. Baik, Ya, cukup mengesankan jawaban-jawaban dari narasumber kita ini ya. Mungkin kita bisa lanjut atau kita mau cari contoh gampangnya dulu Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita cari contoh dulu ya Kak ya sebelum lanjut ke konsensus yang selanjutnya. Jadi iya menurut boleh. Kak Eka,
menurut Kak Eka, contoh gampangnya eh, Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, Kak? Contoh yang paling dekat sama kita sekarang seperti saudara-saudara kita yang lagi terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumbar. Kita misalnya membantu mereka tanpa harus tanya, kamu agamanya apa? Sama apa enggak sama Hmm. saya? Nah, kalau kamu agamanya sama, saya mau nih nolong kamu atau bantu sumbangan. Tapi kalau kamu berbeda agamanya, berbeda rasa, wow, nggak mau saya bantu. Nah, contohnya seperti itu. Kita tidak Oh, membeda-bedakan dalam membantu dalam urusan kemanusiaan seperti itu. oke, Atau oke, kita oke. tidak membuli teman-teman kita ketika kita berbeda pendapat. Nah, Oke, seperti oke, oke. Benar, benar, benar. Jadi untuk membantu sesama warga negara ini tadi kita tidak perlu melihat latar belakang ya, Kak ya. ya, Eh, betul sekali. Jatuhnya ini seperti isi Pancasila poin ketiga, Persatuan Indonesia, atau mungkin kemanusiaan adil dan beradab, Kak. Ya, betul sama. Sama Apa poinnya, Kak ya. sama sama poinnya, poin kemanusiaan. Oke, oke. Kalau menurut Bang Andi itu gimana, Bang? Bisa dijelaskan? Kalau ya kalau jawaban saya sih hampir mirip ya dengan Kak Eka ya Bang. Jadi Oke, apapun ras dan suku kita, sikap kita tuh harus berlandaskan Pancasila agar kita lebih terarah dan tidak melenceng dari cita-cita negara. Seperti itu Bang. oke, oke. Jawabannya sangat baik ya untuk konsensus kita yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi eh, dasar negara. Kita lanjut ke konsensus yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai konstitusi. Oke, lanjut ke pilar undang-undang. Kalau Pancasila itu tadi fondasi, lalu undang-undang ini menurut kalian berdua itu sebagai apa? Siapa dulu nih Kak? Saya atau Ah, boleh. Mungkin dari Bang Andi dulu, karena tadi dari Kak Eka, Oke, sekarang Bang Andi boleh. lagi. Oke, siap. Kalau kalau kita bikin analoginya ya, Bang. Misalkan nih, kalau di rumah, mungkin kita punya buku panduan atau peraturan rumah kali ya, atau kayak jam malam atau siapa yang tugas nyapu. Seperti itu, Oke, Bang. oke, oke. Jadi bermain dengan analogi lagi nih Kak Eka, Bang Andi ini. Iya, Bang. Iya, benar. Oke, oke, oke. Jadi undang-undang tadi kalau dianalogikan menurut Bang Andi itu sebagai manual book. Kalau bahasa Ya, kerennya itu betul. manual Benar. book. Iya, Manual. iya, Kalau Bang. kita beli AC atau beli handphone baru itu biasanya kita dapat kitab kecil itu. Manual book. Ya, Benar, Ya, benar, Bang. Iya, bagaimana iya. fungsi dari suatu itu ini. Nah, jatuhnya tuh kalau di rumah Hmm, itu fungsi seorang ayah itu apa? Fungsi seorang ibu itu apa gitu iya, kan? Nah, begitu juga dengan benar, benar, Bang. undang-undang. Undang-undang itu mengatur tentang fungsi tatanan hukum, kebebasan ya, berpendapat mungkin ya kan? Eh, Kalau tidak diatur, semuanya mungkin semena-mena, semuanya mau bakal chaos. menunjukkan diri mungkin kan? Kalau menurut Kak Eka, Iya, betul, Bang. kita belum mendengar pendapat dari Kak Eka dulu. Misalnya seperti ini, bayangkan sebuah rumah saja tanpa aturan itu bakal berantakan, apalagi Oh sebuah benar, negara. benar sekali itu. Nah, misalnya rumah terdiri dari 4 orang, ada ibu, ayah, ada kakak, ada adik. Nah, mereka misalnya orang tua ini tidak membiasakan jam malam ke anak gadis. Apa yang terjadi? Apa pandangan orang? Nah, pastilah rumah dan keluarga itu dipandang aneh kayak gitu. Kok tidak ada aturan di rumah mereka ini? Oh Mau ya pulang benar. jam berapapun bebas. Nah, seperti itu juga negara. Bayangkan negara tanpa aturan bakal chaos. Nah, tidak Benar, ada benar, benar. hukum di negara ini. Jadi apa hukum Hmm, rimba bakal terjadi kembali, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, Iya, itulah iya. fungsi dari undang-undang ini mencegah siapa hukum rimba itu seperti itu. Oke, oke. Saya suka ini betul, Bang. pendapat dari Kak Eka ini. Hmm, Kalau kita Terima kaitkan kasih. dengan keadaan sekarang, kalau hukum itu tadi tidak ada, berarti Ya, proses penebangan hutan. Kita kita mengambil isu yang terkini ya. Proses ya penebangan iya, hutan iya. boleh. itu tidak diatur. Akibatnya semua orang bebas menebang kalau tidak ada Nah, undang-undang ini tadi Iya, ya kan? Lagi ya, ada benar, Bang. Benar. undang-undang saja ya, lagi ada ya, ini undang-undang.
kita lihatlah berapa bulan terakhir fenomena yang terjadi di wilayah Sumatera bagian atas itu, ya termasuk Provinsi Hmm. Aceh, Sumatera Utara dan Barat, terjadi bencana alam yang cukup eh, menyakitkan lah untuk kita masyarakat Indonesia, di mana sebab dari kelalaian beberapa pihak atau keserakahan beberapa pihak yang menebang hutan. Kalau saya yakin itu penebangan hutan. Kalau menurut kakak itu bagaimana itu? Akibat bencana itu tadi menurut kakak dari penyebabnya apa itu? Kalau kita ngomong-ngomong seperti ini kan eh, Ya, pasti ada penyebabnya gitu kan. Karena kita ngomong tentang pembalakan hutan tadi yang saya sebut. Kalau ya, menurut Iya, kakak iya. tadi setuju atau tidak bahwasanya kejadian yang lalu itu terjadi karena pembalakan hutan yang ekstrim? ya, setuju sih. Soalnya Setuju. kan kalau penebangan hutan itu kan sudah jelas diatur bahwa illegal logging bahasanya kan Iya, iya, penebangan hutan benar, benar. liar. Nah, jadi sudah jelas dalam aturan negara bahwa penebangan hutan itu ya tidak boleh membabat semuanya sampai gundul, sampai habis. Nah, kalau yang sudah melawan aturan, ya seperti inilah terjadi, bisa terjadi bencana, bisa terjadi misalnya kita misalnya butuh kayu, misalnya kayu itu kan banyak manfaatnya untuk Iya, furnitur. benar. Kalau sudah habis dibabat semuanya lah, anak kita di masa depan itu mau apa Iya, kayak benar. gitu. Ya, itu Kalau tadi itu kan maksud mereka saya. melanggar aturan gitu. Sedikit Ya, tambahan, Bang. ya, Sedikit tambahan silakan juga, Bang Bang. Andi. Jadi, Oke, jadi, boleh. jadi ya itu pentingnya undang-undang supaya kita punya pegangan, Bang. Jadi, contohnya ya kayak penebangan hutan. Jadi tidak bisa semena-mena orang melakukan penebangan hutan. Penebangan hutan. Jadi harus Iya, ada iya. aturan yang berlaku seperti itu, Bang. Iya, iya, benar, 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 benar. Dengan adanya aturan itulah, maka setiap kegiatan ataupun apapun itulah ya terbatasi dan ujung-ujungnya itu baik untuk diri kita sendiri. Ya, oke, kalau begitu kita lanjut ke konsensus yang selanjutnya, NKRI. Nah, kalau yang ini nih sering sering sekali kita dengar NKRI harga mati. Biasanya Nah, itu apa tuh? biasanya itu sering disebutkan ketika mau dekat 17 Agustus itu. Jadi waktu pas orang-orang jualan bendera itu kan, kita jangan nawar itu. Biasanya penjualnya marah itu. NKRI harga mati bos katanya kan. Ya, jadi Nah, dimahal-mahalkan iya, benderanya. jadi kita nggak bisa nawar itu kan biasanya kan. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bang Andi deh. Sebenarnya Oke. NKRI itu kenapa sih harus NKRI gitu? Ini, oke Kak. Jadi kan kita kan Indonesia punya ribuan pulau, ya kan? Iya, iya Kalau benar. kita nggak bersatu dalam satu kesatuan, kita tuh bakal gampang diadu domba. Jadi Tercerebrai. Oke. NKRI itu, iya. Jadi NKRI itu menjaga agar kesatuan itu mempunyai kelebihan seperti keamanan yang terpusat karena eh, kita tuh punya kelebihan dari Sabang sama Merauke tetap ngerasa kita ini satu satu keluarga. Seperti itu, Oke, Bang. oke, 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 oke. Kalau menurut Kak Eka lagi, itu gimana? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu Ya, bentuk komitmen. Salah satu bentuk komitmen kita bahwa kita tidak akan pisah memisah. Walaupun pulau komitmen. kita berjauh-jauhan, Oke, oke, oke. komitmen bernegara seperti itu. Komitmen Meskipun jarak kita dari jauh, jangan pemimpin-pemimpin pisah-pisah. terdahulu kita dulu ya, Kak ya. Iya, Bahwasanya kita itu uh-uh. negara kesatuan. Oke, oke, Negara oke, kita oke. kesatuan. eh Mungkin menurut Kakak dengan adanya negara kesatuan ini, apakah itu pas untuk Indonesia atau tidak? Kalau menurut Kakak. Menurut saya pas karena dari founding father kita pun kan sudah bersatu dari seperti pahlawan kita kan. Iya, Pahlawan iya, kita iya. tuh bukan cuma terpusat orang Jawa, Iya, atau orang Makassar. Nah, pahlawan kita kan banyak. Misalnya dari Padang ada Imam Bonjol, dari ya, ya. Jambi ada Sultan Taha Saifuddin, banyak sepertinya. Atau lebih kecil lagi, misalnya dari Kabupaten
Merangin. Nah, ada lagi pahlawannya di Sarolangun kan juga ada. Iya, Nah, dari iya. pahlawan itu saja sudah berpisah-pisah, sudah berbeda-beda daerah, mereka tetap satu kan. Tujuannya satu Untuk ya, untuk tujuannya memerdekakan bangsa satu, Indonesia tujuannya ya. berkomitmen untuk kemerdekaan Indonesia, berkomitmen untuk menjadikan negara Indonesia ini tetap bersatu, walaupun di luar masalah yang lain itu banyak yang menyebabkan banyak faktor sekarang ini seperti yang kita lihat di sosial media, ada penyebaran hoax yang membuat Ya, Indonesia itu sebenarnya bisa berpecah belah. Tapi karena kita tuh punya dasar, kita berkomitmen bahwa bentuk negara negara kesatuan ya. ini negara kesatuan, maka Ya, apapun yang pihak luar katakan kita tetap bersatu tetap seperti itu. bersatu. Iya, 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 iya. Oke, baik sekali. Kita mungkin kita lanjut ini ke konsensus selanjutnya. Oke, boleh. Oke, di sini terdapat konsensus yang terakhir itu ada Bhinneka Tunggal Ika yang berposisi sebagai semboyan dari negara kita. Oke, terakhir Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua. Menurut kakak, Oke. semboyan itu artinya seperti apa? Menurut saya ini sebenarnya hampir dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja nih kita CPNS, ini kalau kita bertiga saja itu sudah beda-beda latar belakang kita. Ya, kita bertiga Misalnya, berbeda, ya benar-benar. bertiga berbeda, Asal daerah. Asal daerah, bahasanya ya, beda, dari pendidikan, adatnya ya, beda, adatnya, banyak ya. beda. Yang paling penting itu kan bahasa kita tuh beda kan. Bahasa kita beda, tapi kita tetap bisa berkomunikasi atau Heeh. berdialog seperti ini karena ada bahasa pemersatu kita. Pemersatu, Apa ya, bahasa benar sekali. pemersatu kita? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, oke, oke, oke. Jangan kita jadikan perbedaan Ya, ini sebagai pemecah belah kita. Ya, Misalnya benar kayak, sekali. kamu bukan orang, misalnya apa Bang Andi, kamu bukan orang Kerinci, saya tidak mau main sama selain orang Kerinci kayak gitu. Iya, iya, Ada, iya, iya. ada eh, mempetak-petakkan seperti itu. Jadi, ada juga, ya Kak, ada juga contohnya Kak. Misalkan nih, Apa tuh? kayak bahasa Prani suka kopi pahit, Kak Eka Oke, suka matcha, oke, oke, sip, sip. saya suka es teh manis. Jadi ya beda selera, ya kita tetap nongkrong juga tetap Kak. nongkrong juga, Kak. benar. Oke, Tetap Tetap satu meja nongkrong. juga. mantap. Jangan Iya, iya. Satu jangan karena meja. beda selera minuman, Iya. jadi harus tetap nongkrong. Jadi, secara garis utuh, semboyan kita itu tadi Ya, berbeda-beda tapi tetap satu itu mau berbeda dari warna kulit, dari bentuk iya benar. rambut, warna mata, ya, bahkan bentuk hidung sekalipun, selagi kita satu Indonesia, kita sama. Iya, Seperti itu ya Kak ya dan Bang ya. betul Oke, oke, sekali. Iya oke. betul. Saya rasa pembahasan kita pada siang hari ini cukup-cukup menyenangkan dan Betul. Ya, cukup memberi informasi juga untuk kita yang sekarang sedang melakukan pendidikan dasar, yang mana kita berharap tugas ini dapat diterima dengan baik, dan juga semoga tugas kita ini eh, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Dr. Haji Endarlita. Maka dari itu, podcast kita yang kecil ini pada hari ini kita tutup dengan kesepakatan bahwasanya kita rakyat Indonesia, kita PNS Indonesia siap mengabdi untuk Indonesia Emas Ya, 2045. Oke, Abang dan Kakak, siap. Oke, siap. Indonesia emas dan 2045. Saralangun maju. Dan Saralangun maju tepatnya. Oke, siap. oke, Serangan oke, maju. oke. Saralangun maju Saralangun ya. maju. Oke, Oke, oke. Oke. Terima oke, kasih oke, banyak siap Langkah. atas waktu dan kesempatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk proses selanjutnya, tugas mungkin kita dapat berkomunikasi dengan baik lagi seperti ini ya. Oke, Oke, Kak dan siap. Bang, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.